Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman, salam sejahtera, salam sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah Studi Kritis Kontrafistik Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, pada mata kuliah kali ini saya sebagai presenter akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang Kerajaan Safawi di Persia dan Mughal di India, asal-usul, kemajuan, dan kehancurannya. Baik, kita langsung ke pendahuluan. Dalam sejarah perjalanan Islam, kondisi politik pemerintahannya mengalami pasang surut, kadang mengalami kemajuan, dan kadang pula mengalami kemunduran, terutama pada masa pertengahan, yakni antara 1250 sampai 1800. Kemajuan yang dicapai pada periode klasik telah dihancurkan oleh tentara Mughal dan mengakibatkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Runtuhnya kekhalifahan ini mengakibatkan pemerintahan politik Islam mengalami kemunduran yang drastis. Wilayah kekuasaan Islam terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang satu dengan lainnya saling memerangi. Kondisi politik yang disebutkan di atas terus berlangsung hingga muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani dan 2 lainnya yaitu Kerajaan Safawi di Persia atau sekarang dikenal dengan Iran, dan Mughal atau dikenal dengan Kerajaan Mongol di India. Kemudian berdasar Kerajaan Safawi ini berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi, dan kemudian Kerajaan Mughal ini 1526 sampai 1748 Masehi. Jadi kerajaan Islam pada waktu itu mengalami beberapa kelompok dan daerah masing-masing. Baik, kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu yang pertama Kerajaan Safawi di Persia. Yang pertama adalah asal-usul berdirinya Kerajaan Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya Kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran Torekoh yang didirikan oleh Safi ad-Din Ishaq al-Ardabili di Ardabil, Azerbaijan. Torekoh ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safiyuddin. Dia adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan imam ke-7 Syiah Isna Asy'ariyah, Musa al-Qasim. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahid, sekaligus sebagai mertuanya. Sebelum gurunya wafat, Safiyuddin ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin Torekoh Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya itu. Kemudian di bawah kepemimpinannya, Zahidiyah beralih menjadi Safawiyah. Jadi dahulunya Zahidiyah, kemudian menjadi Safawiyah. Dalam Torekoh ini, apabila terjadi pergantian pimpinan, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan Torekoh yang dipimpinnya diambil oleh putranya. Nah, hal ini menjadi tradisi, ya, turun-menurun dalam sebuah kerajaan. Dan kemudian pada akhirnya setelah Safiyuddin wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Sadruddin. Kemudian Khawaja Ali. Kemudian Ibrahim, itu putra-putranya Safiyuddin. Rupanya mereka terpengaruh oleh konsep imamah Syiah, bahwa imam itu ditunjuk langsung dan secara turun-menurun. Kemudian pada masa kepemimpinan Junaid, Safawi mulai terlibat dalam konflik-konflik dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Persia ketika itu. Misalnya konflik dengan Kara Konyulu yang bermadhab Syiah. Jadi awal mulanya Safawi itu Torekoh Zahidiyah, kemudian berkembang menjadi Safawiyah. Kemudian melebarkan sayapnya, selain hanya urusan torekoh atau kejiwaan, akhirnya melebar sayapkan menjadi
urusan politik juga. Ya. Nah, ketika Junaid wafat digantikan oleh putranya Haidar. Ketika pasukan Haidar menyerang wilayah Sircasia dan pasukan Konyulu memberikan bantuan militer kepada pasukan Shirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kekalahan dan kematian Haidar tidak membuat pasukannya putus asa. Mereka berkumpul di Ardabil dan membaiat Ali, putra sulung Haidar. Kekuatan gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar. Pada tahun 1501, pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Koyunlu dengan menaklukkan Tibriz, pusat kekuasaan Koyunlu. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai Syah Ismail I atau penguasa satu kerajaan Safawi. Dan 10 tahun kemudian kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Isna Asyariah sebagai mazhab resmi negara. Itu asal-usul kemunculan kerajaan Safawi. Kemudian kemajuannya apa? Kemajuan kerajaan Safawi. Nah, dalam sejarah perjalanan Safawi telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan militer. Abbas I sebagai pimpinan mampu mengatasi situasi politik kerajaan. Adapun langkah-langkah pemilihan kerajaan yang ditempuhnya, pertama, menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash atau kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia yang telah ada sejak masa Tahamas I. Kedua, mengadakan perjanjian dengan Turki Utsmani. Kemudian Abbas juga berjanji tidak menghina 3 Khulafaur Rasyidin. Kalau Syiah kan dikenalnya Syiah yang ekstrim ini ya, jadi menghina atau melaknat 3 khalifah sebelum sahabat Ali. Kemudian masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali wilayah kekuasaannya yang pernah direbut oleh Turki Utsmani. Selanjutnya dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga mengalami kemajuan. Tradisi keilmuan bangsa Persia terus berlanjut hingga kerajaan Safawi. Di antara ilmuwan yang ada di istana yaitu Bahauddin As-Shirazi, kemudian Sadruddin As-Shirazi, Muhammad Bakir bin Muhammad Damad. Dalam bidang pengkajian keislaman, dan kaum Syiah gemar melakukan ijtihad, dan bagi mereka pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup. Dalam bidang kebudayaan, kota Isfahan ini di Persia atau Iran sebagai ibu kota kerajaan Safawi dan merupakan kota yang indah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan yang sangat megah, indah, seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan istana. Kemudian kehancuran kerajaan Safawi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehancuran kerajaan Safawi, yang pertama, pada masa Sofi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah beberapa provinsi. Terjadi perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Kemudian dekadensi moral para raja-raja, ya, jadi raja sendiri tidak mencontohkan nilai-nilai Islam, justru malah kebanyakan mabok, kemudian hal-hal negatif lainnya. Itu faktor internal. Faktor eksternalnya adalah konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Kemudian kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Jadi karena terlalu luas dan kurang terkontrol, akhirnya dicaplok oleh kerajaan yang lain, wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Safawi. Dan karena faktor di ataslah, maka pada tahun 1736 Masehi
dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Kemudian yang berikutnya kerajaan Mughal di India. Asal usul berdirinya Mughal. Nah, ini setelah rapuhnya Kesultanan Delhi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid serta keluarga Lodi. Nah, pada saat itu kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pikiran lama yang percaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Sebagai akibatnya muncul tokoh-tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah yang ada di India. Tokoh-tokoh yang dimaksud ialah Fakhruddin Mubarak di Bengal, Syamsuddin Shah Mirza, dan Kashmir Zafar Khan Muzaffar, dan seterusnya. Pada masa dinasti Lodi, Alam Khan mencoba mengunggulingkan dengan meminta bantuan Zahruddin Babur. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh. Kemudian Zahruddin Babur mengikrarkan kemenangannya. Kemudian menegakkan pemerintahannya yang disebut kerajaan Mughal. Lalu dengan berdirinya kerajaan Mughal, maka dinasti Delhi atau Imperium Turki telah berakhir. Namun sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Babur masih ditandai dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim yang tidak mengakui kepemerintahan Babur. Itu asal usul berdirinya kerajaan Mughal. Yang berikutnya adalah kemajuan. Kemajuan kerajaan Mughal apa? Pada masa pemerintahan Akbar membentuk landasan institusional, juga landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Dasar-dasar kebijakan sosial yang ditempuh oleh Akbar adalah menjalankan politik sulahul atau toleransi universal. Dengan cara ini semua rakyatnya dipandang sama, mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Di antara kebijakannya adalah menghapuskan jizyah bagi non-muslim. Jadi non-muslim tidak bayar pajak. Memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat, yakni dengan mendirikan madrasah-madrasah. Yang ketiga, memberi tanah-tanah wakaf bagi lembaga-lembaga sufi, membentuk undang-undang perkawinan baru, menghapus pajak-pajak, menghapus tradisi perbudakan, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kerajaan Mughal itu maju, diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian asal-usul kehancurannya adalah setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, kerajaan Mughal ini mulai dipimpin oleh generasi-generasi yang lemah. Disinilah mulai dapat dilihat babak kemunduran dan muara pada kehancuran kerajaan Mughal dalam sejarah Islam. Kemudian pada awal abad 8, beberapa daerah akhirnya menjadi negara-negara independen seperti dan dipimpin oleh kekuasaan raja-raja Hindu. Kemudian kelompok Maratha mengkonsolidasikan wilayah India Tengah dan Utara dan membentuk 5 pemerintahan yang independen. Dan banyak daerah-daerah yang pada akhirnya dikuasai oleh orang-orang Hindu. Ditambah lagi munculnya kekuatan Inggris di India. Dan inilah yang menjadi babak akhir detik-detik kehancuran kerajaan Mughal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita pahami bahwa faktor utama yang menyebabkan kekuasaan Mughal mundur adalah karena stagnasi dalam membina kerukunan antar umat beragama pada masa Aurangzeb. Dalam keadaan demikian, maka penganut agama-agama lain, terutama Hindu, merasa tersisih. Dan di samping itu pula, kehadiran Inggris di India tidak bisa terkontrol dalam upaya menguasai bidang perekonomian. Sebagai akibatnya, maka kerajaan Hindu dan bahkan agama Hindu pasca
Aurangzeb mengalami perkembangan seiring dengan datangnya Inggris ketika itu. Sementara kerajaan Mughal dan agama Islam sudah tersisihkan dan inilah babak terakhir kehancuran Mughal. Demikianlah presentasi dari saya tentang kerajaan Persia dan kerajaan Mughal, asal-usul, kemajuan, dan kehancurannya. Barangkali dari teman-teman ada koreksi ataupun pertanyaan yang perlu kita diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.